kita masih dalam suasana Natal ya. Kalian sudah siap untuk ikut ibadah minggu ini? Ya, sudah cantik-cantik, sudah rapi, sudah mempersiapkan diri ya untuk ikut ibadah ya. Sudah ada Alkitab untuk dibaca ya. Oke, kita mau buka dengan satu lagu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Satu kali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Jadilah anak-anak dan kalungannya. Salam salam. Orang maju datang turun kitanya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Was-was ngomongnya terpenuhi perkataannya, akan hormat dan demi selamatnya. Salam salam. Ya, kita mau buka ibadah pagi hari ini dengan doa ya. Ikuti lause, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur Tuhan kalau kami boleh ikut ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat suasana Natal Tuhan, mungkin yang berbeda pada tahun ini Tuhan, tapi tetap ucapan syukur kami kepada Engkau bahwa Engkau telah pelihara kami. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kalian masih merayakan Natal ya, kesana kemari. Tapi sekarang kan nggak bisa berkunjung ya, jadi kita lihatnya lewat YouTube atau kita bertelepon dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita ya. Say halo-nya dengan lewat telepon ya. Kita mau nyanyikan pujian kedua yaitu Lonceng Natal. Klingklang, lonceng Natal bergema, klengklang, klengklang, lonceng Natal menyanyi, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Sekali lagi. Klengklang, klengklang, lonceng Natal bergema, klengklang, klengklang, lonceng Natal menyanyi, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Klengklang, lonceng Natal bergema, klengklang, klengklang, lonceng Natal menyanyi, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita dengan tema berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak yang tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Buat segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah lahir, Tuhan telah memelihara kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan.
terima kasih pada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, terima kasih 1000 untuk menyambut firman Tuhan. Wah, kalian tahu hari ini tanggal berapa? Iya benar, tanggal 27 Desember loh. Wah, sebentar lagi tahun 2020 akan berlalu. Tinggal berapa hari lagi? Kita akan memasuki 2021. Coba kita hitung sama-sama ya. Berapa hari lagi? Iya benar, 5 hari lagi kita akan memasuki 1 Januari 2021. Anak-anak, apa yang sudah kalian lakukan selama tahun 2020? Apakah kalian ingat apa yang Tuhan sudah lakukan selama tahun 2020? Tuhan tentu berbuat baik bagi kalian, bukan? Tuhan tentu melakukan hal-hal yang baik untuk kalian. Kalian pernah sakit, Tuhan sembuhkan, ya kan? Kemudian Tuhan pelihara kalian lewat papa mama. Tuhan pelihara kalian lewat papa mama yang memberi makanan maupun minuman. Apalagi kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kalian. Tuhan menolong kalian, kalian bisa belajar lewat Zoom, itu juga karena pemeliharaan Tuhan. Kemudian apalagi yang Tuhan lakukan buat kalian? Bahkan kalian ada yang masih bisa berlibur, diajak papa mama jalan-jalan. Ada yang masih berlibur ke puncak, main ke puncak, nginap di puncak. Kemudian ada juga yang kemana? Ke Bandung atau berlibur di kota yang lainnya. Wah, seru ya. Nah, saya mau tanya, apa yang sudah kalian lakukan kepada Tuhan? Apakah kalian pernah mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik pada kalian selama tahun 2020? Pernahkah kalian berterima kasih kepada Tuhan setelah apa yang Tuhan lakukan buat kalian? Anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang 10 orang loh ini ya. 10 orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami kebaikan Tuhan,
Apa yang menjadi respon mereka? Apakah mereka berterima kasih kepada Tuhan atau tidak berterima kasih kepada Tuhan? Apakah mereka bersyukur kepada Tuhan atau mereka justru tidak bersyukur kepada Tuhan? Nah, tapi sebelum Lause cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan cerita pada hari ini. Tolong kami untuk berkonsentrasi. Tolong kami tidak hanya menonton film YouTube ini, tetapi kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan dengan duduk diam, kami boleh mendengarkan dengan tertib. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, ketika kami selesai mendengarkan, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Yesus sedang melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus melewati sebuah desa, ketika Yesus hendak memasuki desa itu, tiba-tiba muncul dari desa itu beberapa orang, yaitu 10 orang. 10 orang kusta datang kepada Yesus, mau meminta pertolongan dari Yesus. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka tidak berani mendekat kepada Yesus. Kenapa mereka tidak berani mendekat kepada Yesus? Mereka berdiri jauh-jauh dan berteriak kepada Yesus. Kenapa mereka hanya berdiri jauh-jauh? Karena pada zaman itu orang-orang kusta tidak boleh mendekati orang yang tidak terkena penyakit kusta. Jadi mereka cuma boleh berdiri jauh-jauh. Mereka bahkan, kalau kalian tahu anak-anak, mereka itu tinggal di luar, bukan di dalam kota biasanya. Bukan di dalam kota, tapi mereka harus tinggal di luar. Kemudian apalagi kalau mereka berjalan di tengah keramaian, mereka harus teriak, "Kusta, kusta, kusta, kusta," sambil menutupi kepala mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mendekati mereka, supaya orang-orang tidak berjalan dekat mereka. Mengapa mereka harus berteriak-teriak jauh-jauh? Karena pada zaman itu orang-orang yang terkena penyakit kusta itu dianggap kotor atau najis. Jadi tidak ada yang boleh mendekati mereka. Itu sebabnya mereka ketika mau datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya berteriak. Mereka hanya berjalan, kemudian mengambil jarak dan berteriak kepada Yesus. Ketika mereka mau berkata-kata dengan Yesus, ketika mereka mau berbicara dengan Yesus, mereka tidak berani mendekat kepada Yesus. Mereka berteriak minta tolong. Apa permintaan mereka? Apakah Yesus mau menolong mereka? Mereka berteriak kepada Yesus. Mereka berkata demikian, "Guru, Guru, kasihanilah kami." Ketika Yesus melihat mereka, Yesus hatinya jadi apa? Berbelas kasihan. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Yesus mau menolong mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Wah, kok perlihatkan diri kepada para imam? Mengapa harus memperlihatkan diri kepada para imam? Anak-anak, karena pada waktu itu orang yang bisa menentukan apakah orang yang berpenyakit kusta itu sembuh atau tidak adalah para imam. Jadi ketika mereka pun walaupun sudah sembuh, mereka tetap harus menunjukkan diri kepada para imam. Mereka harus tunjukkan, "Pak Imam, aku sudah sembuh belum dari sakit kustaku?" Dan Pak Imam akan lihat sudah sembuh belum. Pak Imam bilang, "Kamu sembuh," maka kamu sembuh. Nah, seperti itu anak-anak. Itu sebabnya Yesus menyuruh apa? Mereka memperlihatkan diri kepada para imam. Tetapi pertanyaannya adalah, kan mereka masih sakit waktu itu, ya nggak?
kepada para imam, apakah mereka mau percaya? Apakah mereka mau taat kepada Tuhan Yesus untuk memperlihatkan diri kepada para imam walaupun kustanya masih ada, ini kustanya di kulit-kulit mereka masih terkena penyakit kusta. Apakah mereka mau? Iya, benar. Mereka mau taat kepada Tuhan Yesus. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka 10 orang ini pergi berjalan menuju kepada para imam di bait Allah. Mereka berjalan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka melakukan perjalanan menuju para imam? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mereka berjalan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka melihat kulit mereka. Wow! Hei, lihat kulit kita! Wah! Kulit mereka menjadi sembuh dari penyakit kusta. Kulit mereka yang kemarin luka-luka begitu ya, putih-putih, jadi halus lah. Jadi halus, jadi bagus kulitnya. Wah, ternyata di dalam perjalanan menuju para imam mereka menjadi sembuh sesuai dengan apa yang mereka percayai. Ketika mereka melihat diri mereka menjadi sembuh, wah, mereka semakin semangat begitu ya, berlari kemana? Nah, mereka berlari ke para imam. Mereka terus berlari dengan semangat lagi. Tetapi anak-anak, tiba-tiba ada satu orang yang bukannya berlari terus ke depan, tetapi dia berbalik kemana? Berlari ke belakang. Wah, dia berlari ke belakang. Buat apa dia berlari ke belakang? Mengapa dia berlari ke belakang? Dia berlari dengan cepat-cepat ke belakang, menuju perjalanan sebaliknya dari 9 temannya itu. Dari 9 temannya itu, dia berlari berlawanan arah. Wah, dia mau kemana satu orang ini? Mau apaan? Mau melakukan apa? Wah, dia berlari terus berlari. Dan tibalah dia di tempatnya. Ternyata dia kemana? Benar anak-anak, dia pergi berlari ke tempatnya Tuhan Yesus loh ternyata. Untuk apa dia mencari Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus menyuruh dia memperlihatkan diri kepada para imam? Apa yang dia lakukan? Ketika sampai di depan Tuhan Yesus, kemudian dia apa? Berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia berlutut, dia menyembah Tuhan Yesus, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Wah, ternyata dia ingat ya siapa yang menyembuhkan dia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia tidak langsung menunjukkan diri kepada para imam dulu, tetapi dia apa? Dia datang dulu kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian tahu satu orang ini yang kembali kepada Tuhan Yesus itu orang mana? Iya, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria ini berbeda dengan yang lainnya. Orang Samaria ini berlari kepada Tuhan Yesus. Ia ingat tentang apa? Kebaikannya Tuhan Yesus. Ia ingat yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang menyembah Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu apa respon Tuhan Yesus kepada orang Samaria ini? Tuhan Yesus ketika melihat orang Samaria ini datang kepadanya, berlutut bersyukur kepadanya, Yesus berkata, "Di manakah 9 orang lainnya yang sudah menjadi tahir atau sembuh? Tidak adakah yang datang mengucap syukur kepada Allah selain satu orang Samaria ini? Tidak adakah orang yang memuliakan Allah selain satu orang Samaria ini?" Lalu Yesus berkata lagi kepada orang Samaria ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, Yesus senang dengan perbuatan orang Samaria ini. Yang satu orang ini yang berterima kasih
kasih kepada Tuhan Yesus, yang ingat apa yang Tuhan sudah lakukan, ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur. Sekarang Lause mau tanya sama kalian. Selama ini ketika Tuhan sudah berbuat baik kepada kalian, kalian mirip yang mana? Apakah mirip yang 9 orang yang merupakan kebaikan Tuhan Yesus, atau mirip 1 orang Samaria yang ingat kebaikan Tuhan, kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Dari awal tahun 2020, Tuhan sudah menjaga kalian. Tuhan memberi kalian makanan, Tuhan memberi kalian pakaian, bahkan kalian juga apa? Bertambah tinggi, bukan? Kalian juga bertambah berat badannya. Siapa yang di sini bertambah tinggi? Atau bertambah juga berat badannya? Siapa yang di sini juga dalam tahun ini mengalami kenaikan kelas? Siapa yang di sini naik kelas? Nah, semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi pertumbuhan buat kalian. Tuhan begitu baik. Lalu ketika kalian tidur, kalian bisa tidur dengan nyenyak, kalian tidak mengalami mimpi buruk. Itu semua karena apa? Tuhan yang menjaga kalian. Kalian tetap tubuhnya sehat, tubuhnya kuat. Itu juga karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang pelihara. Dan bahkan ketika kalian sakit, Tuhan sembuhkan. Itu semua karena cinta Tuhan buat kalian, kebaikan Tuhan buat kalian. Jadi anak-anak, jangan lupa akan kebaikan Tuhan ya. Harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik kepada kalian. Jangan seperti 9 orang sakit kusta itu yang lupa untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Belajarlah seperti 1 orang Samaria yang terkena kusta, yang kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih. Dalam tahun ini kalian sudah menerima banyak hal, mari bersyukur kepada Tuhan. Nanti di tahun mendatang kalian juga pasti akan terima kebaikan Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena sepanjang tahun 2020 hingga sekarang ya Tuhan, dari awal Januari, kemudian di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, bahkan sampai Desember ini Tuhan, kami bisa sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memberikan kami pertumbuhan, Tuhan memberikan kami pakaian, Tuhan memberikan kami makanan, Tuhan bahkan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan memberikan kami kesenangan, kami boleh bermain bersama dengan adik-adik, bermain, bahkan menonton, Tuhan memberikan kami hiburan, Tuhan menjaga kami ketika kami tidur sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Karena itu Tuhan, kami akan terus mau ya Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, terus mengingat kebaikan Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kalian bisa taruh di celengan. Lause akan taruh persembahan ini di kotak persembahan. Kita angkat satu pujian, memberi persembahan. Aku datang dan berikan persembahanku.
ikuti Lause, kita akan berdoa buat persembahan ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami punya kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu buat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan senantiasa bersyukur dan boleh ingat bahwa Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ajar kami belajar seperti orang kusta yang seorang itu yang datang kepada Engkau dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Ajar kami senantiasa untuk bisa menjadi orang yang senantiasa berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus, amin. Ya, selamat hari Minggu dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.